Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya sahabat tani, dan semoga tanaman kita juga selalu baik ya sahabat tani, karena saat ini sudah mulai masa penghujan. Biasanya untuk jamur pada musim penghujan sangat merajalela sahabat tani, dan semoga untuk tanaman kita masih tetap tumbuh dan juga berkembang dengan baik ya sahabat tani. Nah, bagi sahabat tani, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat tani semuanya, khususnya seperti pertanyaan saat musim penghujan seperti saat ini sahabat tani. Seperti apakah pupuk kocor dan juga pupuk tabur lebih baik dilakukan pada musim penghujan seperti apa, dan juga pemberian pupuk via spray akankah lebih efektif ataukah tidak. Lalu selain NPK, pupuk apa yang cukup penting saat musim penghujan. Nah, mungkin saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat tani, dan mungkin nanti kita juga bisa diskusi di kolom komentar ya sahabat tani. Ketika ada pendapat dari saya yang agak berbeda dengan sahabat tani bisa tulis di kolom komentar ya sahabat tani. Nah, seperti apa jawaban-jawaban dari kami selengkapnya setelah yang satu ini. Sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Nah, baik sahabat tani, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pada video kali ini sahabat tani, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat tani, dan mungkin nanti ketika ada pendapat dari saya agak berbeda dengan sahabat tani bisa tulis di kolom komentar ya sahabat tani. Nah, lalu muncul pertanyaan seperti yang tadi sahabat tani tanyakan, pupuk sebaiknya dikocor ataupun ditabur. Nah, ini menjadi pilihan yang tampak sederhana, akan tapi dampaknya cukup besar sahabat tani, karena pupuk ketika dikocor memang cepat terserap, nutrisi langsung bisa sampai ke akar. Tapi ketika musim penghujan seperti ini, air begitu banyak dan juga bisa dikatakan cukup deras. Kalau tidak hati-hati nih sahabat tani, apa yang kita kocorkan malah bisa menjadi langsung hilang ini sahabat tani, terbawa air ataupun hujan yang biasanya saat ini terus-menerus ada. Nah, ketika musim hujan seperti ini, ketika sahabat tani kocor, nanti bisa jadi bukannya tanamannya yang kenyang, akan tapi malah kita bisa rugi karena pupuk yang kita berikan langsung menghilang nih sahabat tani. Lalu di sisi lain, jika kita memilih pupuk ditabur, saya lebih menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikannya yakni pupuk yang berbentuk granul nih sahabat tani. Kenapa kok saya menyarankan pupuk yang berbentuk granul? Karena pupuk granul ini lebih tahan dan bisa dikatakan nggak cepat larut nih sahabat tani. Pupuk yang berbentuk granul ini bisa lebih tahan lama di tanah, memberikan waktu bagi akar untuk menyerapnya, apalagi ketika saat musim penghujan seperti ini sahabat tani. Tapi ketika sahabat tani memberikan pupuk granul, tetap saya menyarankan sahabat tani setelah ditaburkan sebisa mungkin nih ya sahabat tani, ditutupi dengan sedikit tanah supaya granul ataupun pupuk tersebut tidak langsung hanyut. Nah, jadi secara tidak langsung kita harus paham nih sahabat tani, musim hujan ini bukan sekedar tantangan, ini adalah momen untuk memanfaatkannya apa yang diberi oleh alam sahabat tani. Air melimpah, tanah lembab, dan kondisi seperti ini adalah peluang kalau kita bisa tahu caranya nih sahabat tani. Jadi ingat ya sahabat tani, kalau memilih ditabur, pastikan kembali sahabat tani pupuknya sebisa mungkin pupuk granul atau yang tidak mudah larut nih sahabat tani. Jangan sampai kerja keras kita ini menjadi sia-sia karena butiran pupuk yang kita berikan langsung terbawa oleh arus ataupun oleh hujan nih sahabat tani. Dan ketika sahabat tani memilih dikocor, pilih waktu yang tepat nih sahabat tani, saat hujan tidak deras atau ketika hujannya di sore hari, sahabat tani bisa memberikannya di pagi hari. Nah, sahabat tani perlu menyesuaikan kembali pada lahan sahabat tani. Jadi seperti itu ya sahabat tani, pupuk dikocor ataupun ditabur ada kelemahan dan juga kekurangannya tersendiri sahabat tani. Jadi sahabat tani perlu menyesuaikan pada lahan sahabat tani lebih cocoknya dikocor ataupun ditabur nih sahabat tani. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua ya sahabat tani, apakah ketika musim penghujan kita memberikan pupuk via spray apakah tetap efektif atau tidak nih sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani juga sering ya sahabat tani melakukan ataupun memberikan pupuk melalui via spray, apalagi saat musim penghujan seperti ini ya sahabat tani. Jadi menurut kami nih sahabat tani, hujan memang membawa berkah nih sahabat tani, tapi di sisi lain tantangannya tidak main-main. Daun yang basah, air terus menerus turun, dan pupuk yang kita spray bisa beresiko hilang begitu saja nih sahabat tani. Tapi
kami memiliki satu trik agar pupuk yang sahabat tani spray tidak menghilang begitu saja nih sahabat tani. Mungkin sahabat tani juga sering menggunakan ataupun sering mendengar ya sahabat tani, yakni menggunakan perekat dan juga perata. Karena saat musim penghujan nih, daun akan basah seperti memiliki lapisan air nih sahabat tani. Kalau kita langsung spray tanpa tambahan apapun, pupuknya akan bercampur dengan air hujan dan bahkan bisa jadi langsung jatuh ke tanah nih sahabat tani. Tapi ketika sahabat tani memberikan perekat ataupun perata tersebut, pupuk yang kita berikan via spray tersebut dapat menempel lebih kuat di daun nih sahabat tani, sehingga pupuk ataupun nutrisi yang sahabat tani spraykan tersebut tidak mudah hanyut, bahkan saat hujan ringan ada nih sahabat tani. Tapi perlu diingat ya sahabat tani, perekat dan juga perata ini bukanlah jaminan mutlak. Kalau hujan deras terus menerus setelah kita spray, pupuk tetap bisa saja larut dan juga hilang sahabat tani. Itulah kenapa waktu penyemprotan tetap menjadi kunci utama ya sahabat tani. Jadi kalau kamu mau menyepray nutrisi ataupun pupuk pada saat musim hujan, pastikan lagi sahabat tani gunakan perekat dan juga perata. Tapi lakukanlah ini setelah hujan reda atau sebelum adanya hujan. Dengan begitu pupuk bisa menjadi optimal. Jadi begitu kurang lebihnya sahabat tani tetap bisa ataupun tetap efektif memberikan pupuk via spray saat musim penghujan. Akan tapi sahabat tani bisa memberikan perekat dan juga perata, dan untuk waktu penyepraiannya disesuaikan kembali nih sahabat tani. Ketika penghujannya di sore, sahabat tani bisa melakukan penyepraian di pagi ataupun siang hari sebelum masa penghujan, karena dengan seperti itu untuk nutrisinya bisa sedikit dimaksimalkan ataupun lebih efektif sahabat tani. Jadi seperti itu ya sahabat tani. Nah, lalu lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ya sahabat tani. Selain pupuk NPK, pupuk apa saja yang bisa dikatakan wajib saat musim penghujan sahabat tani? Nah, mungkin sahabat tani juga perlu sedikit catatan dari saya ya sahabat tani. Ketika musim penghujan, sebisa mungkin untuk nitrogen agak dikurangi nih sahabat tani, karena ketika musim penghujan untuk nitrogennya akan sedikit terbantu oleh adanya hujan yang turun nih sahabat tani. Jadi ketika sahabat tani memberikan NPK, sebisa mungkin yang ada kandungan N-nya agak sedikit dikurangi nih sahabat tani. Seperti yang ditanyakan, selain NPK ada pupuk apa lagi yang bisa dikatakan wajib? Nah, ketika musim penghujan biasanya air akan melimpah nih sahabat tani. Tanah menjadi lebih basah. Ketika tanah basah dan juga air melimpah, biasanya ada satu yang cukup dilupakan nih sahabat tani, pH tanah. Ketika hujan terus menerus, tanah kita perlahan-lahan menjadi lebih asam. Air hujan biasanya membawa zat-zat yang bisa mencuci mineral penting nih sahabat tani, dan ketika pH tanah turun, nutrisi yang di tanah jadi sulit diserap oleh tanaman. Meskipun kita sudah memberikan pupuk NPK sekalipun, tanaman yang tumbuh di tanah asam biasanya menimbulkan gejala stres nih sahabat tani. Daun menguning, pertumbuhan melambat, dan disinilah kita perlu memberikannya kalsium. Nah, jadi seperti yang ditanyakan lagi tadi, kurang lebihnya selain NPK, pupuk kalsium ini adalah pupuk yang salah satu wajib yang diberikan ketika musim penghujan sahabat tani, karena salah satu manfaat dari kalsium ini dapat memperbaiki kualitas pH tanah pada lahan sahabat tani. Nah, selain memperbaiki pH tanah, kalsium tersebut juga dapat membantu struktur tanah agar menjadi lebih baik. Dan untuk tanaman, kalsium ini adalah unsur yang membuat tanaman menjadi lebih kuat nih sahabat tani. Jadi ketika musim penghujan, selain NPK dan juga tadi saya katakan bahwa ketika memberikan NPK N-nya agak dikurangi, sahabat tani juga perlu memberikan kalsium pada lahan sahabat tani, karena kalsium tersebut satu bisa memperbaiki kualitas pH tanah pada lahan sahabat tani, yang kedua bisa memperbaiki ataupun menguatkan dinding-dinding sel pada tanaman sahabat tani. Jadi untuk serangan penyakit akan lebih baik ataupun lebih tahan dibandingkan ketika sahabat tani tidak memberikan kalsium pada lahan sahabat tani. Nah, mungkin seperti itu ya sahabat tani. Lalu pertanyaan selanjutnya sahabat tani, cabai tipe apa yang cocok di saat musim penghujan? Nah, mungkin ketika musim penghujan ini banyak sekali tantangannya sahabat tani. Akan tapi untuk cabai bisa dikatakan semua cabai bisa ditanam sahabat tani. Akan tapi ada catatan dari kami nih sahabat tani ketika mau menanam cabai ataupun merawat cabai saat musim penghujan. Musim penghujan memang berkah bagi tanaman nih sahabat tani, tapi juga tantangan bagi petani cabai nih sahabat tani. Hujan terus menerus membawa resiko yang tidak kecil. Genangan air, kelembapan tinggi, dan serangan penyakit seperti patek sering kali membuat kita kehilangan hasil panen nih sahabat tani. Masalahnya, cabai ini adalah tanaman yang sensitif. Air hujan yang menggenang di pangkal buah memicu pertumbuhan jamur.
Kulit buah yang tipis semakin memperburuk keadaan, membuat serangan penyakit lebih mudah terjadi. Belum lagi nih sahabat tani, tanaman yang rentan rebah karena batangnya tidak cukup kuat menahan tekanan air ataupun hujan nih sahabat tani. Jadi menurut kami memilih jenis cabai yang cocok di musim hujan itu bukan sekedar opsi nih, tapi menjadi kebutuhan. Kriteria utama yang harus ada adalah yang pertama adalah buahnya sebisa mungkin tegak ataupun semi merunduk agar air tidak menggenang pada buah, sehingga ketika air tidak mudah menggenang untuk jamur ataupun patek bisa sedikit diminimalisir. Lalu selanjutnya kulit buah yang tebal untuk menahan serangan penyakit, dan ini merupakan salah satu yang agak wajib ya sahabat tani, karena ketika musim penghujan ini ketika nanti kulit buahnya tebal maka untuk serangan penyakitnya akan bisa sedikit diminimalisir. Lalu lanjut lagi, batang yang kokoh dan juga mudah berkayu nih sahabat tani, karena ketika batangnya kuat maka akan lebih tahan menghadapi cuaca ekstrim seperti saat ini musim penghujan nih sahabat tani. Nah, seperti yang ada pada gambar ini sahabat tani, ini adalah cabai Langgeng 58 yang merupakan cabai yang cocok pada musim penghujan, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, karena ini cabai Langgeng 58 ini buahnya tegak semi merunduk sehingga air hujan tidak mudah menggenang. Kulit buah dari Langgeng 58 ini juga bisa dikatakan cukup tebal, jadi lebih tahan terhadap serangan patek dan juga daya simpannya akan menjadi lebih lama nih sahabat tani. Tapi yang tidak kalah pentingnya sahabat tani, batang dari Langgeng 58 ini cukup kokoh dan juga mudah berkayu, sehingga untuk serangan ataupun ketika ada angin cukup kencang maka akan lebih tahan dibandingkan dengan varietas lainnya sahabat tani. Jadi sahabat tani bisa mencoba cabai Langgeng 58 ini karena ini menjadi salah satu solusi ketika menghadapi musim penghujan sahabat tani. Tapi sahabat tani juga perlu melakukan perawatan lainnya seperti tadi, untuk pH-nya diperhatikan, sanitasi lahannya, dan juga perawatan-perawatan lainnya sahabat tani. Nah, jadi ketika musim penghujan sebisa mungkin cari cabai yang karakteristiknya seperti Langgeng 58 ini sahabat tani, untuk buahnya tegak semi merunduk, kulit buahnya tebal, dan juga untuk batangnya kokoh dan juga mudah berkayu. Nah, mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami bahas, sahabat tani tulis di kolom komentar ya sahabat tani, dan mungkin ketika ada perbedaan pendapat yang saya sampaikan, sahabat tani juga bisa diskusi di kolom komentar ya sahabat tani. Nah, mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.